kita akan coba praktikum untuk modul 7 timer counter ya. Nah, di praktikum ini kita gunakan timer counter 1 ya. Nah, untuk timer counter 1 di sini dia memiliki lebar 16 bit. Ini bisa dilihat di sini di blok diagramnya. Ini ada lebar 16 bit ya, sehingga memberikan program pewaktuan yang lebih besar. Nah, register timer 1 dibagi menjadi dua buah register, yaitu masing-masing register 8 bit, yaitu TCNT1 low dan TCNT1 high ya. Jadi di sini 16 bit, ada TCNT1 low dan TCNT1 high. Kemudian ada dua register kontrol, yaitu TTCR1A dan TTCR1B. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di bawah gitu ya. Kemudian di sini ada dua buah flag OCR, output compare register, yang masing-masing bekerja terpisah satu sama lain ya, yaitu OCR1A dan OCR1B ini, dan yang kedua-duanya 16 bit ya. Kemudian di sini juga ada komparator. Jadi nanti ketika TCNT1 ini sama dengan OCR1A ya, maka pada siklus clock berikutnya flag OCR1A ini akan set ya. Atau ketika TCNT1 sama dengan OCR1B, maka siklus berikutnya juga gitu ya, OCR1B ini akan set. Nah, untuk register OCR 1A itu ya, ini terbagi dua, yaitu OCR1A high byte atas karena 16 bit gitu ya, dan OCR1 low untuk yang OCR1A low untuk 8 bit yang bawahnya. Nah, di sini ada pemilihan sumber clock juga atau prescaler nanti, dan prescaler di sini yaitu 18642561024. Ini untuk prescalernya nanti gitu ya, bisa dipilih melalui ini ya, sumber clocknya nanti dipilih melalui ini gitu ya. Jadi ada ini, ini 18642561024. Kemudian yang ini untuk input capture nanti bisa dipilih melalui CS 10, 11 dan 12 ya, timer 1. Nah, selanjutnya untuk register tadi ada TCR1A 1B ya, timer counter control register untuk TCR ini ya, kepanjangannya seperti itu, 1A dan 1B. Nah, register ini digunakan untuk memilih mode operasional timer 1 dengan menggunakan bit-bit waveform mode generation. Ini WGM 1, bit 0 sampai bit 3 ya. Kemudian untuk menentukan operasi timer dalam mode khusus gitu ya, yang berhubungan dengan COM1A 10 untuk kanal A dan COM1B 10 untuk kanal B. Kemudian di sini juga kita bisa memilih yang tadi prescaler yang ini ya, di TCCR. Nah, ini bit CS1 ya, 10 11 kemudian 12 gitu ya, maksudnya ini seperti itu. Nah, untuk setting bit bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada ringkasannya ya. Nah, seperti ini yang TCCR1B, ini TCCR1A. Ingat di sini kita menggunakan timer 1 mode normal di praktikum gitu ya. Jadi lihat di sini untuk waveform generation mode ada di sebelah sini. Di sini untuk mode normal WGM 10 sampai 13 ini nilainya 0. Ya, mode 0 atau mode normal nilainya 0 semua. Yang ini. Jadi nanti bit ini nilainya 0 0 0 0 seperti itu. Ya.
Nah, kemudian untuk nilai komnya, kom 1A, 1B itu ya, kom A1, 1A0, 1B1, 1B0 yang ini, 4 yang ini. Ini juga nanti nilainya 0. Di sini ada keterangannya. Untuk mode normal di sini kom 1A 1B di sini. Nah, ini nilainya 0 semua. Jadi di sini 0 0 0 0. Tuh. Seperti itu. Kemudian nanti ini prescaler bisa dicari itu ya, mana yang cocok, nanti ada tabel rangkumannya juga. Nah, di bawah ada gitu ya. Misal kita menggunakan prescaler 256 gitu ya, misal seperti itu, maka nanti si ini nilai CS 12, 11 dan 10 yang ini diisi 1 0 0 seperti ini, 1 0 0 seperti itu ya. Karena di sini kita tidak mengcapture input gitu ya, berarti nanti bit ini bernilai 0, bit ini juga bernilai 0 ya. Kemudian ini yang reserve bit juga nolkan saja, seperti itu. Nah, lalu ada FOC 1A dan 1B di sini. Nah, di sini bit 2 bit ini gitu ya, FOC 1A atau 1B ini hanya aktif bila bit-bit WGM 13 sampai dengan 10 menetapkan sebuah mode non PWM. Nah, tapi untuk kompatibilitas ya dengan device yang akan datang, bit-bit ini, jadi 2 bit ini harus ditulis 0, diset ke 0 gitu ya. Diberi nilai 0 bila TCCR1A ditulisi ketika beroperasi pada mode PWM. Jadi ini di-nolkan saja. Nah, bila kita menuliskan nilai 1 atau logika 1 ke bit ini, ke FOC 1A atau 1B, maka sebuah immediate compare match akan didorong pada unit pembangkitan bentuk gelombang. Seperti itu. Ya. Jadi untuk kompatibilitas di-nolkan saja. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi. Jadi tadi mode normal TCCR1A berarti ini 0 0 0 0. Komnya ya, yang ini ya 0 semua. Untuk kompatibilitas ini 0 0. Kemudian yang waveform generation mode ini juga bernilai 0 yang 10-11 karena kita menggunakan mode normal. Tadi mode normal WGM 10 sampai WGM 13 nilainya 0 semua. 0 0 seperti itu. Kita lanjut di TCCR 1B. Yang 1B. Nah, yang ini. Tadi sudah yang input capture kita tidak gunakan gitu ya. Berarti ini 0, ini 0, receive bit 0, TCCR 1B gitu ya. Kemudian WGM 12 13 nya tadi sudah 0 karena mode normal, nanti tinggal kita atur ini. Nah, ini CS 10 sampai CS 12. Gitu ya, perscalernya. Nah, ini ada nilai yang sama dengan yang tadi di tabel rangkuman yang tadi ya. Nah, ini jika kita memberikan nilai 0 semua ke CS 10 sampai CS 12, maka timer counter akan berhenti. Artinya tidak ada sumber clocknya ya. Seperti itu. Hati-hati di bagian CS 10 sampai CS 12. Dan ada tadi nilai TCNT1. Nah, TCNT1 ini untuk menyimpan nilai timer yang diinginkan gitu ya. Dan dibagi dua, ini ada 16 bit, ada TCNT1 low dan TCNT1 high. Kemudian ada register TIFR, timer interrupt flag di sini. Karena kita menggunakan timer 1 sekarang gitu ya, yang diperhatikan ini saja, bagian ini saja. Yang ini, yang T overflow. T overflow 1 gitu ya.
Nah, di sini juga ada yang lain, ada ICF1, OCF1A, OCF1B gitu ya. Yang ICF1 itu timer 1 input capture interrupt flag. Nah, flag ini akan set ketika terjadi sebuah capture event pada pin ICP1 ya. Terjadi sebuah set jika terjadi sebuah capture event ya. Jadi ini tidak kita gunakan nanti. Kemudian ada OCF1A. Yang ini OCF1A itu output compare match flag gitu ya. Jadi flag ini nanti akan di set dalam siklus timer setelah nilai TCNT1 sesuai dengan output compare register A atau OCR1A ya. Sebagai catatan bahwa dengan memaksa strobe pada output compare atau FOC tadi yang FOC1A 1B yang force of output compare FOC1A 1B tidak akan men-set OCF1A flag, dan OCF1A flag ini secara otomatis akan di-clear jika vektor interrupt dari si output compare match-nya itu dieksekusi ya. Nah, sebagai alternatifnya bisa juga kita menuliskan logika 1 ke OCF1A untuk meng-clear-nya seperti itu. Kemudian ada OCF1B sama itu ya dengan yang barusan, fungsinya seperti itu. Kemudian yang T overflow, yang ini T overflow. Nah, setting flag T overflow ini tergantung pada setting bit WGM 13 sampai dengan 10. Jadi 13, 12, 11, 10. Pada mode normal dan mode CTC yang kita gunakan sekarang gitu ya, akan kita praktikumkan, T overflow 1 ini akan di set jika timer overflow ya. Kemudian T overflow ini secara otomatis jika vektor interupsi dari timer counter 1 overflow-nya dia sudah dieksekusi. Nah, bisa juga sebagai alternatif kita menuliskan logika 1 ke T overflow 1 TOV1 ini gitu ya untuk meng-clear-nya. Jadi bisa di-clear dengan logika 1. Nah, sini timer 1 mode normal ya. Nah, pada mode normal TCNT1 akan menghitung naik gitu ya dan membangkitkan interrupt timer counter 1 ketika nilainya berubah dari FF hexa ke 0000 hexa ketika terjadi overflow gitu ya. Jadi pada saat terjadi rollover dari FF hexa ke 0000 hexa, maka flag T overflow 1 ini atau TOV1 menjadi set gitu ya. Dan hati-hati, seringkali kita menganggap untuk menggunakan timer ini cukup dengan memasukkan nilai yang diinginkan ke TCNT1 ke tadi ke nilai TCNT1 ya, dan menunggu sampai terjadi interrupt. Nah, itu benar kalau timernya menghitung mundur. Tapi untuk timer yang menghitung maju gitu ya, maka kita harus memasukkan nilai ini 65536. Tadi kan 16 bit ya, 2 pangkat 16 begini sebagai nilai ke dalam TCNT 1. Nah, ini gambaran ketika terjadi overflow dari 0 misalnya mencacah sampai atas, ini ada batas atas, kemudian terjadi rollover sini, maka T overflow bernilai 1 seperti ini ya. Nah, di sini ada langkah-langkah pemrograman timer 1 mode normal ya. Kita bisa mengikuti flowchart di bawah ini. Pertama, isikan nilai cacahan ke register TCNT 1 gitu ya. Isikan nilai cacahan ke register TCNT1. Setelah itu kita atur nilai register kontrolnya CCR1A dan 1B yang ini. Yang tadi sudah dibahas gitu ya. Kita setting WGM-nya, kemudian CS-nya juga gitu ya, dari CS10 sampai CS
12. Seperti itu. Kemudian kita tunggu sampai overflow gitu ya, tunggu TOV-nya bernilai 1 gitu ya. Seperti apa? Nah seperti ini. Jadi dibaca ini in R16, TIFR, berarti kita membaca nilai register TIFR, kemudian hasilnya simpan ke R16. Nah ini ada SBRS, keep if bit in register set gitu ya. Jadi si RJMP tunggu ini akan dilewat kalau nilai T overflow gitu ya, ini set. Kan tadi TIFR sudah disimpan ke sini ya. Nah kita lihat tadi di atas. Nah ini T overflow ada di bit yang ini ya. Nah ini. Nah seperti itu. Apakah di sini kan ya, lewati satu baris kalau nilai T overflow set, berarti di sini artinya yang R16 TOV 1 lewati satu baris kalau misalnya bit yang kedua di R16 itu set ya, seperti itu. Kemudian jika tidak maka di sini masih kembali lagi ke sini. Kalau misalnya sudah set, tadi terjadi overflow, berarti kan sudah overflow ya, maka dilewat yang tunggu ke sini. Kita matikan timernya dulu dengan cara apa? Berikan nilai 0 ke TCCR 1A dan 1B seperti itu. Ya. Tadi ingat di atas di sini. Nah, mana tadi TCCR 1A 1B? Ini di CC1B ada pemilihan clock, sumber clock ya, CS10 sampai CS12. Kalau nilai ini dinolkan artinya tidak ada sumber clock yang diberikan, artinya timernya mati ya, berhenti. Seperti itu. Maka tadi di sini beri nilai 0. Kemudian tadi sebagai alternatif kita clear nilai T overflow satunya dengan cara memberikan nilai 1 yang ini ya, seperti ini. Nilai T overflow diberi nilai 1, kemudian nanti diisikan ke TIFR ya. Bit yang kedua diberi nilai 1 ke R16, nanti diisikan ke TIFR. Setelah itu baru nanti ulangi delay lagi yang selanjutnya ke atas kan gitu ya. Ini ya seperti itu. Nah tadi di atas ada isikan nilai cacahan ke register TCNT 1 yang 16 bit yang tadi. Nah bisa dihitung dengan rumus ini gitu ya, persamaan ini. Waktu tunda sama dengan N dikali 65536. Nah ini kan FFFF ya, 16 bit dikurangi D dikali 1 per frekuensi clocknya ya. Ini waktu tunda yang kita inginkan. Kemudian yang N ini prescaler. Nah ini nanti kita bisa lihat dari tabel rangkuman sesuai dengan waktu tunda dan kristal yang kita gunakan ya. Kemudian di sini nilai 65536 tadi nilai maksimum timer gitu ya, yang FFFF. Kemudian nilai D ini, ini nilai yang akan kita masukkan ke TCNT 1. Tuh, seperti itu. Kemudian ini 1 var F clock, lihat dari kristal yang digunakan. Misal 12 MHz atau 16 MHz, berarti isikan saja di sini 16 juta atau 12 juta yang ini. Ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat, misal kita ingin delay gitu ya, waktu tunda selama 1 detik. Nah, dimana kristal yang kita gunakan itu 8 MHz. Kita lihat di tabel 8 MHz. Kalau tidak menggunakan prescaler artinya 1 prescalernya ya. Nah di sini hanya 8,192 milisecond, berarti kan ini tidak bisa mengakomodasi yang 1 second ya. Berarti lihat lagi 8 MHz dengan prescaler 8, ini 65,5
536 milisecond. Waktu tunda maksimumnya nggak bisa ya, kan tadi kita inginnya 1 detik. Yang ini yang 64 tidak bisa juga, ini hanya kira-kira setengah detik ya, setengah detik lebih, tidak bisa. Yang 256 prescalernya, lihat lagi 8 MHz, masih 8 MHz kan ya kristalnya. Nah di sini waktu tunda maksimumnya 2097,152 milisecond atau sekitar 2 detik lebih sedikit sini ya. Nah berarti ini bisa digunakan, berarti nanti nilai prescalernya atau nilai n nya yang tadi 256, nanti masukkan di sini 256. Jadi nilai kan sudah ada semua ya, waktu tunda yang diinginkan, prescaler, kemudian clocknya tadi kristalnya pakai yang berapa, 8 MHz, berarti sini 8 juta. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lihat latihan praktikumnya. Buat program timer 1 menggunakan mode normal dengan frekuensi osilator yang digunakan adalah 8 MHz untuk membangkitkan gelombang Dati cycle gitu ya, gelombang kotak atau Dati cycle 50%. 50% berarti kan ada 50% high, 50% low. Kemudian dengan frekuensi setengah hertz. Frekuensi setengah hertz artinya di periode gitu ya, satu periode T 1 per F ya, berarti 1 dibagi setengah artinya 2 detik. Nah nanti berarti ada 2 detik dibagi 2 detiknya untuk high dan low. Tadi Dati cycle-nya 50% ya, berarti nanti ada 1 detik high kemudian 1 detik low. Sinyal ini keluar melalui port B3 atau PB3. Abaikan dulu overhead waktu tunda yang ditimbulkan oleh instruksi ya di sini ya. Tadi, nah yang tadi di soal frekuensi setengah hertz, berarti T-nya yang tadi ya 1 dibagi setengah 2 detik sudah. Dati cycle 50%, berarti high-nya 50%, low-nya 50%. Berarti kan T high-nya 1 detik, T low-nya 1 detik seperti ini. Ya. Kan ini totalnya 2 detik. 50% berarti yang ini 1 detik, ini 1 detik. Sudah. Sekarang kita punya nilainya waktu tunda 1 detiknya. Gitu ya, waktu tunda 1 detiknya. Nah, untuk membangkitkan waktu tunda 1 detik di kristal 8 MHz, maka tadi diperlukan prescaler 256. Dari mana? Dari tabel yang tadi. Ya, kita lihat lagi. Sini 8 MHz yang 64, misal yang 64 prescalernya. Maksimalnya, waktu tunda maksimalnya hanya setengah detik, berarti nggak bisa. Itu ya. Pakai yang 256. Coba lihat yang 256, yang 8 MHz, ini waktu maksimumnya 2 detik, berarti ini yang bisa digunakan. Berarti nanti kita pilih yang 256. Itu ya. 256. 256. Jadi, waktu tundanya di sini ya 1 detik, ini WT jadi 1 detik dibagi bukan dibagi, 1 detik sama dengan 256 dikali 65536 dikurangi D. Nah ini nilai yang kita cari untuk ketercairan ethanol, dikali 0,125 mikrosecond, kan 1 per 8 MHz ya, berarti 1 per 8 juta ya, 0,125 mikrosecond. Nah didapat hasilnya, dihitung hasilnya 34286 seperti ini. Nah nilai ini kalian ubah ke heksa gitu ya, dikonversi ke heksa, hasilnya 85 EE. Jadi nanti ke TCNT1 low masuk yang EE, ke TCNT1H masuk yang 85 ya. Kemudian TCCR 1A. Nah ini karena kita menggunakan mode normal, sudah pasti TCCR 1A itu nilainya 0 ya. Jadi kan ini 0 komnya kan mode normal 0 semua sampai ini. Nah 4 yang ini. Kemudian ini di 0 kan juga. Karena mode normal ini 0 sudah pasti 0. Kalau mode normal timer 1 pasti TCCR 1A nya 0. Kemudian yang TCCR 1B yang ini nilainya ada ya 04 heksa.
Dari mana? Dari sini. Nah, ini ICS input capture tidak digunakan, berarti 000 WGM-nya 12 13-nya 00 karena mode normal. Kemudian yang CS yang ini, yang 100 tadi di tabel karena kita memilih yang 256. Jadi di sini nilainya 100. Kita lihat lagi tadi di tabel di atas. Ya. 256. Nah, yang ini 100. Ya. Nah, berarti kan sekarang sudah lengkap ya. Nilai apa namanya? Nilai TCNT sudah ada 85 EE. TCCR 1A sudah ada, TCCR 1B sudah ada. Berarti tinggal dibuat programnya. Nah, di sini contoh. Nah, contoh sini ini ada pengaturan ya, stack pointer. Kemudian contohnya di sini tadi di soal keluarkan ke port B kan gitu ya. B berapa? B3. Berarti di sini ada inisiasi IO SBI DDRB 3. Berarti PB3. Nah, di sini di set sebagai output. Sudah. Kemudian yang akan diulang tadi kan nyalakan dan padamkan gitu ya. Di sini di PB3 1 detik gitu ya. Sini CBI port B3, berarti nanti clear bit port B3 atau PB3 sama dengan 0. Kemudian aircall tunda. Nah, tundanya ini ya yang bagian timer yang tadi di flowchart gitu ya. Di flowchart kan isikan nilai cacahan terlebih dahulu. Nah, ini jangan terbalik, isikan nilai yang low-nya dulu untuk nilai TCNT 1. Jadi di sini ada LDI R16 0 XEE, diisi EE heksa ke R16. Ya, kan tadi 85 EE nilainya yang ini. Isikan dulu ke TCNT 1 low segini. Kemudian yang 85 heksanya diisikan ke TCNT 1 hanya yang ini. Nah, setelah itu baru atur nilai waveform mode generation mode-nya ya, TCCR 1A 1B. Di sini register kontrolnya dan perscalar kan gitu ya. Tadi TCCR 1A diisi 0. Berarti 0 diisikan ke R16, nanti dari R16 diisikan ke TCCR 1A. Sekarang TCCR 1A nilainya 0. Jadi WGM 10 11-nya sudah 0. Ya, yang ini tadi. Tinggal bagian TCCR 1B, WGM 13 12 dan CS. Yang sebelah sini. Tadi kan sudah dapat nilainya 04 heksa, yang ini ya 00100. Ini isikan ke TCCR 1B. Nah, sudah. Baru kita tunggu sampai terjadi overflow. Ya. Baca nilai register TIFR gitu ya. Kemudian di sini diperiksa nilai T overflow-nya. Gitu ya. Apakah si T overflow-nya bernilai 1 atau tidak? Jika bernilai 1, maka yang ini dilewat. Artinya sudah terjadi overflow. Tapi jika tidak, ya dia berputar-putar di sini. Kembali lagi ke tunggu ke sini. Ke sini lagi, ke atas lagi. Tapi ketika terjadi overflow, yang ini, maka ini dilewat. Tadi di diagram alir, matikan timernya. Berarti ini diberi nilai 0. Ya. Setelah itu beri nilai T overflow-nya 1 ya untuk mengclearnya. Tadi kan sudah set 1 di-clearnya dengan cara memberi nilai 1 yang ini. Nah, T overflow tadi ada di register TIFR seperti itu. Ya. Nah, contoh di Proteus seperti ini. Nah, programnya tadi sama gitu ya, sama dengan yang tadi. Hanya saja saya keluarannya menggunakan PA3, bukan PB3 di sini. Saya pakai PA3 yang ini. Berarti nanti LED yang ini yang menyala, gitu ya. Menyala dan padam yang ini. LED yang ini.
Ini kristalnya juga sama, pakai yang 8 MHz yang tadi. Seperti biasa dibuat programnya di APR Studio 4, dibuat seperti ini, di compile gitu ya. Kemudian nanti file hexnya insert di sini. Saya salah, harusnya ini timer 1 namanya ya, tapi tidak apa-apa, namanya saja yang salah, programnya tidak ya. Nah, diisikan, kemudian kalau sudah, dijalankan. Nah, seperti ini, nyala gitu ya, padam, nyala, padam lagi, seperti itu. Nah, nanti ini akan saya share file Proteusnya ya, kemudian nanti Anda tinggal coba membuat program dan latihan program dan tugasnya ya. Terima kasih.